Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Jumat 14 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, kembali ke dunia lama dengan segala keenakannya seringkali menjadi pilihan banyak orang ketika menghadapi situasi yang sulit. Tidak sedikit orang cenderung ingin situasi yang lama kembali. Membayangkan sekolah tidak perlu bersusah dan menderita untuk mempunyai hidup yang lebih baik lagi. Bisa jadi ini adalah kecenderungan dasar setiap manusia, ingin kembali ke situasi yang lama supaya lebih nyaman dan tidak perlu susah menghadapi situasi ini. Situasi seperti ini juga terjadi dengan para murid. Mereka kembali ke dunia lama mereka, kembali ke situasi hidup sebelum Yesus datang. Berhadapan dengan salib, mereka menjadi mundur kembali karena belum mengerti dan merasakan buah dari peristiwa salib. Mereka membayangkan yang lama lebih enak, lebih membuat mereka nyaman dan tidak takut. Tetapi hasilnya apa? Mereka tidak menangkap apa-apa, meski mereka sudah berjuang sepanjang malam. Dunia lama yang mereka bayangkan tidak semudah kenyataan. Mereka tetap perlu berjuang dan bahkan mengalami kegagalan. Di saat seperti itulah Yesus datang dan mengajak mereka kembali kepada dunia nyata mereka saat ini. Mereka sudah terlibat jauh dalam peristiwa salib. Hidup mereka sudah dibarui dan ditebus. Kenyataan itulah yang seharusnya mereka hidupi. Seberat apapun yang terjadi saat ini, lebih indah untuk dijalani daripada kembali kepada dunia lama. Yesus hadir dan mengingatkan mereka, meneguhkan mereka, dan memberkati mereka. Mereka menjadi manusia baru sepenuhnya. Mereka mampu menangkap ikan di luar dugaan dan kuasa mereka. Mereka mengerti bahwa mereka tidak mampu berbuat sendiri. Ada kuasa Allah yang jauh lebih dan melampaui keahlian kemampuan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Petrus pulang ke Galilea. Ia agaknya kecewa dan tidak tahu apa yang akan diperbuatnya setelah tragedi kematian Yesus. Ia menjalankan pekerjaannya semula sebagai nelayan. Beberapa murid yang lain pun mengikuti ke Galilea. Di tengah ketidakpastian, kekecewaan, dan keputusasaan mereka, Yesus yang bangkit hadir di tengah mereka. Bahkan, Dia membuat mukjizat bagi mereka. Ketika Yesus masih hidup dan berkarya, mereka mengikutinya. Setelah kebangkitan, Yesus mengikuti mereka untuk memperbaharui iman kepercayaan dan memberikan harapan baru bagi mereka. Rasa kecewa dan putus asa menghalangi mereka untuk mengenal Yesus yang bangkit. Namun dengan sabar, Yesus perlahan-lahan menuntun kesadaran mereka bahwa dirinya telah bangkit. Dalam penampakan ini, Yesus juga melayani mereka dengan mempersiapkan makanan berupa ikan dan roti.
Petrus yang sebelumnya menyangkalnya, sekarang bersuka cita dengan kedatangannya. Kehadiran Yesus yang bangkit melahirkan harapan dan mengalirkan sukacita. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Ketika kita menghadapi kekecewaan dan kesulitan hidup, sehingga iman kita semakin kokoh akan kehadiran Yesus secara rohani dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kuatkanlah iman kami dalam kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami tidak pernah meragukan sabda-Mu dan menjauh dari kehadiran-Mu. Amin.